Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, salam damai sejahtera. Apa kabar? Saya berharap dan juga selalu berdoa untuk Anda. Semoga Anda tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 26 sampai 33. Hai saudara-saudaraku, baik yang masuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Dan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari Injil yang baru saja kita dengarkan hari ini, khususnya pada ayat yang pertama, Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus ingin agar kita percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus sendiri. Dan kalau kita percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, maka tidak ada satupun alasan bagi kita untuk menjadi gelisah. Mengapa? Karena Yesus, karena Allah selalu ingin yang terbaik bagi kita. Karena Yesus, karena Allah ingin kita beroleh kebahagiaan, ingin kita beroleh sukacita. Bukan hanya soal sukacita, kebahagiaan, dan kegembiraan duniawi,
tetapi kebahagiaan, sukacita, dan kehidupan kekal. Di dalam Injil pada hari ini, Yesus katakan kepada para murid bahwa ia akan pergi lebih dahulu ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi para murid, menyediakan tempat bagi para pengikutnya. Bukan hanya para murid, para rasul saat itu, tetapi juga bagi kita semua yang saat ini percaya kepada Kristus, yang saat ini menjadi pengikut Kristus. Yesus ingin menyediakan tempat bagi kita semua. Dan Yesus katakan bahwa supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jelas bahwa Yesus mau menyediakan tempat. Dan Yesus ingin di mana ia berada, kita juga ada di sana. Yesus ingin agar tempat di mana ia pergi, kita juga pergi ke situ. Yesus ingin kita berbahagia bersama Yesus sendiri. Yesus ingin kita bersatu dengan Yesus, dengan Allah sendiri. Artinya Yesus ingin kita beroleh kebahagiaan dan sukacita serta kegembiraan. Lebih-lebih sukacita, kebahagiaan, dan kegembiraan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Thomas bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau akan pergi. Lalu bagaimana kami dapat sampai ke sana?" Nah, kita pun tentu akan bertanya, Yesus, kami tahu, sekarang kita tahu bahwa yang dimaksud oleh Yesus adalah kerajaan surga. Kita tahu bahwa Yesus masuk ke dalam kerajaan surga, Yesus menyediakan tempat bagi kita agar kita juga masuk ke sana. Dan pertanyaan kita sama seperti Thomas, bagaimana kami tahu jalan ke sana? Bagaimana kita bisa sampai ke surga? Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Maka kalau kita ingin masuk ke dalam kehidupan kekal, jalannya satu, Yesus. Jalannya adalah Yesus. Kalau mau masuk ke surga, lewat Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah jalan menuju surga. Maka kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kita mengingkari Yesus, maka kita berpaling dari jalan menuju ke dalam kebahagiaan kekal. Kalau kita berpaling dari Yesus, artinya kita berpaling dari sukacita, kegembiraan, dan kehidupan kekal. Itulah hal sederhana yang dapat kita mengerti dari pernyataan bahwa Yesus adalah jalan. Yesus tidak hanya mengatakan bahwa nanti kalau kamu mau ke surga, kamu harus melakukan A, B, C, D. Bukan hanya memberi nasihat dan memberi arahan, tapi Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan itu sendiri. Kalau mau masuk surga, harus lewat Yesus. Tidak bisa lewat tempat lain. Tidak bisa lewat jalan lain. Yesus adalah jalan menuju surga. Mengingkari Yesus, tidak percaya kepada Yesus, berarti mengingkari kehidupan kekal. Mengingkari kebahagiaan kekal, berpaling dari kerajaan surga. Dan kemudian Yesus mengatakan bahwa akulah kebenaran. Maka kalau kita mencari kebenaran di dalam hidup, maka carilah Yesus, temuilah Yesus. Kalau kita ingin hidup sebagai pribadi yang dibenarkan di hadapan Allah, maka datanglah kepada Yesus, belajarlah dari Yesus. Bagaimana cara hidup Yesus, bagaimana perkataan Yesus, bagaimana perbuatan Yesus. Semuanya itu adalah sebuah kebenaran. Maka kalau kita mengikuti Yesus, kita mengikuti kebenaran. Kita melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, berarti kita hidup sebagai pribadi yang benar. Hidup sebagai pribadi yang dibenarkan di hadapan Allah. Mungkin dengan hidup sebagai pribadi yang dibenarkan di hadapan Allah, tidak serta-merta membuat kita benar di hadapan sesama manusia. Tetapi kita tahu bahwa yang paling penting adalah kita hidup benar di hadapan Allah. Kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Yesus sendiri mengalami bahwa dengan hidup sebagai pribadi yang benar di hadapan Allah, Ia tidak serta-merta dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang ada di sekitarnya kemudian
memperlakukannya sebagai pribadi yang salah, pribadi yang jahat, pribadi yang melakukan kejahatan, tindakan yang layak untuk mendapatkan hukuman yang keji, hukuman yang hina. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar dari sang kebenaran itu, belajar untuk menjadi pribadi yang benar di hadapan Allah, walaupun hal itu tidak menjamin bahwa kita akan diakui benar di hadapan sesama kita. Dan kemudian yang ketiga, Yesus katakan, akulah hidup. Dengan mengatakan itu, Yesus mau mengingatkan para murid, juga mau mengingatkan kita bahwa Yesus adalah sumber hidup. Kalau kita dekat pada Yesus yang adalah hidup, maka kita akan beroleh hidup, terutama kehidupan kekal. Itulah yang diharapkan, itulah yang kita dambakan, yakni beroleh kehidupan yang kekal, kebahagiaan yang kekal, bersatu dengan Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga semakin hari kita semakin mampu untuk mengikuti Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Salam Tuhan memberkati.